Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang neraca lajur dan laporan keuangan. Apa sih sebenarnya neraca lajur dan laporan keuangan itu? Untuk memahami materi tersebut lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Neraca lajur adalah data akuntansi yang dihimpun di lembaran kerja berlajur-lajur atau berkolom-kolom secara sistematis dan digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan yang melibatkan perkiraan dan penyesuaian saldo berdasarkan aktivitas perusahaan. Ada beberapa informasi yang terdapat pada neraca lajur, yaitu saldo perkiraan sebelum penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo perkiraan setelah penyesuaian. Namun ketika dalam menyusun neraca lajur, terdapat 5 bagian pokok yang perlu diperhatikan, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Jenis dan fungsi neraca lajur. Ada 3 jenis, yaitu neraca lajur umum, neraca lajur audit, dan neraca lajur terperinci. Sedangkan fungsinya, merangkum data keuangan, mempermudah penyusunan laporan keuangan, memperjelas prosedur pengelolaan keuangan, dan membantu evaluasi transaksi keuangan. Berikut adalah cara untuk membuat neraca lajur. Yang pertama, menentukan format neraca lajur. Yang kedua, mengisi nama akun dan jumlah saldo. Yang ketiga, menjumlahkan kolom neraca saldo. Yang keempat, memasukkan informasi akun. Yang kelima, mengisi kolom neraca yang telah disesuaikan. Yang keenam, mengisi kolom laba rugi. Yang ketujuh, mengisi kolom neraca. Dan yang kedelapan, mengecek setiap kolom debit dan kredit dan dipastikan balance. Pengertian laporan keuangan atau financial statement menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Disebutkan juga bahwa laporan yang lengkap terdiri dari laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisikan perubahan modal pada saat tertentu. Laporan perubahan modal akan menggambarkan modal awal, ripe, laba atau rugi, dan modal akhir suatu perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan yang memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama periode tertentu, kemudian dapat ditentukan laba atau rugi. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, baik aset, liabilitas, maupun ekuitas suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas berisi arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu dan penyajiannya diklasifikasikan menurut 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pembiayaan. Oke, sekarang kita sudah ada di penghujung pembahasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya harap dapat bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.